Perkenalkan, nama saya Mu'alvin Bayu Agi Alfian. Saya mahasiswa dari Universitas Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Sejarah. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara berpikir kronologis dan sinkronik dalam mempelajari sejarah. Materi pokoknya yaitu cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Yang kedua adalah cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Dan yang ketiga adalah konsep ruang dan waktu. Untuk kompetensi dasarnya, diharapkan teman-teman atau siswa-siswa yang menonton video ini, setelah menonton video ini dapat memahami dan menerapkan konsep berpikir kronologis atau diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Kemudian teman-teman dapat menyajikan informasi mengenai keterkaitan antara konsep berpikir kronologis atau diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Sebelum kita masuk kepada materi sinkronik, diakronik, dan konsep ruang dan waktu, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu sejarah atau apa pengertian sejarah. Nah, jika teman-teman ditanya oleh seseorang apa itu sejarah, lalu belajar sejarah atau belajar dari sejarah, nah kira-kira teman-teman jawabnya seperti apa? Jika saya berada di posisi teman-teman atau di saya yang ditanyain seperti itu, mungkin saya akan belajar sejarah. Jawaban saya akan belajar sejarah. Karena apa? Seseorang yang tidak belajar sejarah, mungkin dia sulit untuk belajar dari sejarah. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu apa itu sejarah. Nah, kalau menurut etimologis atau secara etimologis, sejarah itu berasal dari bahasa Arab syajarotun, yang mana kemudian diserap dalam bahasa Melayu menjadi syajarah, dan kemudian diserap lagi ke bahasa Indonesia yang menyebut syajarah menjadi sejarah. Nah, lalu menurut kalian pengertian sejarah apa? Masa lalu atau apa? Oke, kita bahas ya. Nah, definisi KBBI tentang sejarah ini mengatakan bahwasanya asal usul atau keturunan atau silsilah. Kemudian yang kedua, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Yang ketiga, pengetahuan atau uraian tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Kemudian banyak sekali menurut tokoh-tokoh, entah itu dari dalam atau dari luar, yang mencetuskan atau mengungkapkan pengertian-pengertian sejarah. Ini ada Herodotus pada tahun 484 sampai 426 sebelum Masehi. Ia mengatakan bahwasanya sejarah tidak berkembang atau bergerak ke depan dengan tujuan yang pasti, tetapi bergerak melingkar. Yang tinggi dan rendahnya lingkaran disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Jadi pengendalinya berkembang atau tidaknya sebuah sejarah ini, kalau menurut Herodotus, tergantung pada objeknya atau manusianya itu sendiri. Kemudian yang kedua ini ada Ibnu Khaldun pada tahun 1332 sampai 1406 Masehi. Ia mengatakan bahwasanya sejarah itu adalah sebuah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata. Terus yang ketiga ada Collingwood pada tahun 1889
dan sampai 1943 Masehi. Ia mengatakan bahwasanya sejarah itu penyelidikan tentang hal-hal yang dilakukan oleh manusia, yang mana ini dilakukan pada masa lampau. Jadi sesuatu atau peristiwa-peristiwa yang telah dilakukan manusia pada masa sebelumnya. Ini menurut Collingwood. Kemudian ada tokoh dari dalam negeri sendiri yang mengemukakan pengertian sejarah, yaitu tokohnya adalah Mu'ali. Mu'ali ini mengatakan bahwa sejarah itu keseluruhan perubahan, kejadian, peristiwa, dan kenyataan yang memang benar-benar terjadi di sekitar kita. Jadi menurut Mu'ali ini adalah peristiwa atau kejadian-kejadian yang mana peristiwa atau kejadian itu memang benar-benar terjadi. Kemudian menurut Muhyamin pada tahun 1903 sampai 1962, ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan. Hampir sama semuanya pengertiannya. Jadi kesimpulannya adalah sejarah ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia di masa lalu. Nah, kemudian konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Di sini objek sejarah itu adalah manusia, ruang, dan waktu. Mengapa kok manusia? Karena di sini adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau. Pelakunya pasti manusia. Nah, semua peristiwa itu manusia terlibat dalam sebuah sejarah. Nah, kemudian hanya manusia yang mampu membuat sejarah, dan dalam konteks ini yang kita pelajari adalah sejarahnya manusia. Kemudian ruang. Apa pentingnya ruang dalam sejarah? Sebuah peristiwa masa lalu itu dapat dibuktikan nyata atau tidaknya berdasarkan tempat atau ruang itu sendiri. Jadi jika sebuah peristiwa tidak memiliki sebuah tempat atau ruang atau latar, mungkin suatu kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu adalah pentingnya ruang. Kemudian waktu. Manusia, ruang, dan waktu ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah sejarah. Jadi waktu ini menjadi sebuah batasan atau peristiwa yang terjadi. Dan sejarah manusia tidak mungkin terlepas dari namanya waktu. Kemudian hanya manusia yang memiliki sebuah kesadaran akan hal itu waktu. Jadi kalau di luar manusia dapat dikatakan tidak memiliki kesadaran akan waktu. Nah, jadi di sini pentingnya manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah adalah itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada konsep diakronik atau kronologi dalam sejarah. Pengertian istilah diakronik dan kronologi, nah kita klasifikasikan terlebih dahulu. Untuk diakronik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia itu artinya melintas atau melampaui, sedangkan kronos itu waktu. Jadi artinya sesuatu yang melintas, melampaui atau melalui dalam batasan waktu. Artinya diakronik ini adalah sejarah itu memanjang dalam waktu. Kemudian kronologi. Kronologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos dan logos. Kronos itu waktu, sedangkan logos itu ilmu. Artinya kronologi itu ilmu tentang waktu, dan selanjutnya menjadi ilmu bantu sejarah untuk menyusun
suatu peristiwa. Sejarah sangat membutuhkan yang namanya ilmu kronologi atau konsep kronologi, karena dalam sebuah peristiwa di situ ada runtutan waktunya. Pertamanya peristiwa seperti apa, kemudian seperti apa, terus sampai bagaimana, itu adalah urutan. Nah, di situ dia membutuhkan yang namanya kronologis. Nah, artinya urutan suatu peristiwa sejarah sesuai dengan waktu terjadinya. Jadi, untuk mengetahui waktu terjadinya, kita harus tahu yang namanya periodisasi. Membuat klasifikasi dari peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap dan pembabakan tertentu. Nah, ini ada contoh diakronik sejarah dibatasi oleh waktu. Yang pertama ada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk berlangsung antara tahun 1350 sampai 1389. Jadi pembabakan waktu ini ada yang namanya tradisional dan modern. Yang tradisional ini ya diantaranya adalah golongan kerajaan-kerajaan, kemudian yang modern ini sampai pada sesuatu yang berbau politik. Terus ada Perang Diponegoro berlangsung antara tahun 1825 sampai 1830, itu masih dalam contoh sejarah dibatasi oleh waktu yang tradisional pembabakannya. Terus ada yang namanya contoh kronologi dengan dibantu dengan periodisasi, yang mana masa prasejarah dimulai ketika manusia purba bermigrasi ke Nusantara sampai ketika Nusantara mulai mengenal tulisan kira-kira tahun 400 sebelum Masehi. Jadi masa praaksara ini periodisasinya ketika masa praaksara sebelum mengenal tulisan sampai namanya ia sudah memiliki sebuah kepercayaan yang mana animisme dan dinamisme pada masa itu, sampai masa Hindu-Buddha, kemudian masa Islam. Nah, masuk pada masa revolusi, di sini sudah termasuk kepada pembabakan yang mana ini bersifatnya modern, bukan tradisional lagi ya. Sampai masa Orde Lama, politik Orde Lama, politik Orde Baru, kemudian pada masa reformasi dan terus berkembang. Kemudian kita lanjut pada konsep sinkronik dalam sejarah. Sejarah itu kalau hanya berbicara tentang silsilah, kemudian raja-raja, akan berhenti di situ. Tidak ada perkembangan tentunya. Dan sejarah merasa sangat sempit. Oleh karena itu di sini sejarah ada yang namanya konsep sinkronik. Sinkronik ini adalah ilmu sejarah yang dimana itu membutuhkan sebuah ilmu-ilmu bantu lain, entah itu sosiologi, arkeologi, dan ilmu-ilmu bantu lainnya yang digunakan untuk memperdalam sebuah peristiwa sejarah itu, lebih mendetail sebuah peristiwa sejarah itu, ada aspek apa saja dalam peristiwa itu, maka sejarah di situ akan terlihat lebih kompleks atau lebih kaya dengan bantu konsep sinkronik ini. Lalu timbul sebuah pertanyaan, untuk apa berpikir kronologis dan sinkronik dalam belajar sejarah? Nah, jika kita berpikir kronologis dalam belajar sejarah, maka sejarah akan memberikan sebuah gambaran yang utuh tentang peristiwa. Jadi urutan-urutan peristiwa tersebut runtut dan utuh, tidak ada yang dihilangkan atau dikurangkan atau ditambahkan, utuh seutuh-utuhnya dengan konsep kronologis tersebut. Sedangkan
jika kita berpikir sinkronik dalam belajar sejarah, maka kita akan lebih teliti dalam mengalami atau mengamati gejala fenomena tertentu. Contohnya seperti ini. Sebuah sejarah yang terdapat sebuah sinkronik atau tambahan ilmu untuk menggali sebuah fenomena. Dalam masa prasejarah ditemukan sebuah alat yang namanya itu kapak lonjong. Nah, di situ kalau hanya menggunakan silsilah, terus urutan waktu, tidak menggunakan ilmu bantu sinkronik, kapak lonjong hanya sekedar kapak lonjong peninggalan sebuah masa praaksara. Tapi ketika di situ disisipkan oleh konsep sinkronik, maka di situ ada fungsinya. Kapak lonjong fungsinya apa? Di situ ada bisa untuk menggemburkan tanah. Kemudian di situ ada, oh ternyata masa praaksara dulunya sudah mengenal masa bercocok tanam. Nah, di situ sudah ada unsur pertaniannya, ilmu bantu sinkroniknya, nah dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya berpikir sinkronik ini adalah untuk lebih kompleksnya sebuah peristiwa tersebut dari aspek-aspek dari segala aspek ilmu sosial atau ilmu sains lainnya dalam memahami sebuah peristiwa. Nah, sekian untuk pembahasan dari sinkronik dan diakronik dalam belajar sejarah. Semoga bisa dipahami, dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.